Selamat siang, nama saya Hunari Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-11 komputasi multimedia, yaitu memainkan dan memanipulasi sound. Nah, ada 3 subbab yang ada pada modul ke-11 ini. Yang pertama yaitu matching audio pitch with animation base. Nah, nanti audio pitch atau tinggi rendahnya nada akan disesuaikan dengan animation pace. Jadi kecepatan animasi ini dari animated rocket akan disesuaikan nilainya pada audio pitch atau tinggi rendahnya nada. Kemudian sebab yang kedua yaitu simulating acoustic environment with reverb zone, yaitu kita akan mensimulasikan suara yang menggema ketika suatu game object atau player tersebut mendekati atau menjauhi reverb zone. Kemudian yang terakhir yaitu prevent audio clips from restart if it already playing. Maksudnya yaitu mencegah supaya audio clipnya itu mencegah supaya audio clipnya itu tidak restart ketika audionya sudah playing. Jadi nanti ada suatu button yang ketika diklik akan memainkan suatu audio clips dan mengupdate suatu teks. Jadi ketika audio playingnya is playing atau sedang memutar, sedang berjalan, maka teks pada button tersebut akan sound is playing. Ketika sudah berhenti, maka teks tersebut diupdate dan audio clipsnya selesai dan suaranya mati, maka akan teks button tersebut yaitu play sound. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sebab yang pertama yaitu matching audio pitch with animation pace. Nah, yang pertama pada animated rocket, nah yang ini adalah game object, yaitu playernya yang digunakan sebagai pada sebab yang pertama kita harus melakukan konfigurasi dulu, yaitu pada project view ini kita klik yang animated rocket, kemudian kita masuk ke animation. Nah, kita pilih yang clips dari tag 001, tag yang pertama. Nah, di tag yang pertama ini terdapat 200 frame. Nah, dari 200 frame itu dijalankan selama 6,67 detik. Nah, supaya frame tersebut tetap berjalan, jadi ketika game ini dimainkan, animasi dari roket ini tetap berputar. Jadi tidak hanya 200 frame, jadi dari 0 ke 200 terus kembali lagi ke 0 terus ke 200 lagi, kembali lagi ke 0 ke 200 lagi, selama waktu yang terus menerus berulang, maka loop time-nya ini harus di checklist. Jadi nanti ketika animated rocketnya ini animasinya berjalan dan juga audio clipsnya ikut berjalan, maka jangan sampai audio clipnya ini nanti tetap berjalan tetapi untuk animation clipnya ini berhenti. Nah, ini kalau kita play, nah ini terdapat 200 frame yang dijalankan selama 6,67 detik tadi yang terakhir sendiri. Nah, ini harus dilakukan loop terus menerus. Kemudian dari engine sound kita harus tambahkan ke game object animated rocket supaya animated rocket ini memiliki memiliki sound, memiliki suara. Nah, caranya yaitu kita menambahkan pada audio clip yaitu engine soundnya. Kemudian untuk loopnya kita juga harus aplikasikan melakukan on atau dicentang pada field loop, karena untuk suara dari ketika animated rocket ini terus berjalan, maka suara tersebut harus menyertainya, harus tetap ikut berjalan. Otomatis loop dari engine soundnya, dari suara dari animasi untuk robot ini, untuk animated robot ini harus tetap berjalan, maka loopnya harus
checklist. Nah, kalau kita lihat engine sound ini, kalau kita play, nah hanya akan berjalan selama 1, sekian detik. Nah, harus supaya terus berjalan, maka pada animated rocket yang komponen audio source-nya untuk loop-nya kita harus on kan supaya suara tersebut akan terus berjalan. Kemudian untuk membuat supaya animated rocketnya ini supaya berjalan, maka harus dibutuhkan controller. Nah, kita harus membuat suatu controller. Caranya kita pada project view kita klik plus, kemudian kita tambahkan animator controller. Nah, ini sudah saya tambahkan dengan saya rename menjadi rocket controller. Kemudian kalau saya double klik, maka akan masuk ke new controller, empty state. Oh, kita buat state baru. Caranya klik kanan, create state dan empty, maka nanti akan membuat suatu empty state baru. Kemudian state tersebut saya rename menjadi spin. Kemudian di dalam state tersebut terdapat motion atau pergerakan. Nah, pergerakannya ini kita ambil dari tag 001. Tag 001 merupakan motion atau animation clip yang dimiliki oleh animated rocket. Jadi untuk animated rocket ini supaya bisa berjalan animation clipnya, maka harus kita buat controller. Nah, di dalam controller tersebut untuk menghandle motion yang ada pada animated rocket yaitu tag 001. Nah, kemudian rocket controller ini harus ditambahkan ke komponen pada animated rocket. Di drag ke animated rocket, otomatis ada animator di dalam inspector pada animated rocket. Kemudian controllernya kita buat rocket controller yang sudah kita definisikan state-nya menjadi spin. Kemudian motion-nya tadi adalah tick 001. Kemudian kita membuat suatu script baru yang bernama change pitch untuk perubahan pitch, perubahan tinggi nadanya, nada. Kalau kita lihat change pitch, nah ini merupakan source code pada change pitch. Yang pertama, kita membuat suatu kelas baru yang bernama change pitch. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, modifiernya public, data type-nya float, nama variabelnya accel atau acceleration atau percepatannya untuk pitch-nya, untuk nadanya yaitu 0,05. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data type-nya public, modifiernya public, data type-nya float, nama variabel tersebut yaitu min speed. Kita buat speed untuk minimalnya yaitu 0, yaitu berhenti. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya float, atribut name-nya yaitu max speed. Kita inisialisasi 2, yaitu speed untuk maksimal dari animated rocket adalah 2. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya float, atribut name-nya yaitu animation sound ratio, yaitu rasio untuk animation sound-nya yaitu 1 atau perkaliannya. Jadi sound-nya untuk perkalian dari dikali berapa nilai dari animation sound-nya yaitu dikali 1 untuk rasio perkaliannya. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, modifiernya private, data type-nya float, atribut name-nya yaitu speed, kita isi dengan 0 karena speed awal 0, berhenti. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya private, data type-nya animator, kita isi atribut name-nya kita beri nama dengan animator. Kemudian begitu pula atribut yang terakhir, modifiernya private, data type-nya yaitu audio source. Ini untuk mengambil mengambil nilai dari komponen audio source. Kemudian nama atributnya kita isi dengan audio source. Kemudian kita buat suatu function baru, modifiernya void, data type-nya void. Kemudian nama functionnya itu start. Ini function yang pertama kali dieksekusi ketika kita melakukan start dari game kita, start dari project kita. Yang pertama kita mendapatkan komponen, yang didapatkan komponen yaitu animatornya. Animatornya ini yang didapatkan komponen yaitu yang ditambahkan pada game object tersebut. Nah, ini kan ditambahkan pada animated rocket, otomatis mendapatkan komponen dari audio source.
mendapatkan komponen dari ini audio clipnya engine sound. Jadi untuk menambahkan value dari engine sound, animator ya tadi, maaf, animator berarti untuk mendapatkan value dari animator ini. Jadi untuk mendapatkan supaya animator rocketnya bisa berjalan, maka harus didapatkan animator ini, yaitu controllernya, yaitu rocket controller, untuk mengontrol pergerakan dari animated rocket. Kemudian untuk yang audio source sama, kita mendapatkan komponen audio source, yaitu kita mendapatkan komponen dari audio source yang ada pada animated rocket ini, yaitu audio clip yang kita isi dengan engine sound value-nya. Kemudian untuk speednya kita isi dengan animator.speed. Nah, animator ini kan komponen dari rocket controller tadi. Jadi kita mengambil value dari rocket controller, kita klik 2 kali, kita masuk ke state yang spin. Nah, speed 1 ini kita ambil untuk inisialisasi, yaitu 1 pertama kali. Kan ini start, jadi pertama kali dieksekusi, pertama kali di play, maka speednya yaitu kita isi dengan animator.speed. Nah, speednya kita isi dengan 1. Kemudian yang berikutnya yaitu kita mengeksekusi akselerasi roket, percepatan dari roket kita isi dengan 0. Nah, maka argumennya masuk ke 0, otomatis tidak ada akselerasi pertama kali dilakukan start, otomatis speed akhir sama dengan speed awal ditambah akselerasi ditambah 0, otomatis speed akhir sama dengan speed awal, berarti speednya adalah tetap ketika pertama kali dilakukan play. Kemudian function void update, yaitu yang dilakukan update setiap frame if jika input key down dengan parameter key code alpha 1, yaitu untuk mendeteksi apabila user mengeklik key down, mengeklik key atau mengeklik huruf 1, maka acceleration rocketnya yaitu kita isi dengan akselerasinya yaitu kita isi 0,05. Jadi setiap kali kita ngeklik, kita nambahkan speed, percepatannya yaitu 0,05. Kemudian if lagi jika user mengeklikkan key down alpha 2, ketika user mengeklik nilai 2, mengeklik tombol 2, maka acceleration rocketnya kita isi dengan minus axle berarti minus 0,05. Otomatis kalau masuk ke function ini, langsung saja saya menjelaskan function yang terakhir, yaitu kita membuat suatu function modifiernya public, data type-nya void, nama function tersebut yaitu acceleration rocket, argumennya yaitu atau parameternya yaitu float axle. Ini untuk koma, untuk menerima value yang koma, kemudian axle itu nilainya yaitu dari yang diupdate. Setiap kali kita mengeklik tombol 1 atau 2, maka di plus 0,05 atau di minus 0,05. Nah, di dalam function axle rocket kita mengupdate speed, yaitu speed sama dengan speed plus axle. Jadi speed akhir sama dengan speed axle speed awal ditambah axle ditambah acceleration, yaitu 0,05 atau minus 0,05. Kalau minus berarti mengeklik tombol yang nomor 2. Kemudian speed kita isi dengan clamp itu kita batasi nilainya, range-nya yaitu pada min speed 0 sampai max speednya 2 kalau nggak salah ya, max speednya 2, min speednya 0. Kemudian kita clamp, kita batasi value-nya, kemudian value-nya direturnkan pada speed. Kemudian untuk animator.speed kita isi dengan nilainya sama dengan speed. Nah, dari speed tersebut kita clamp, kita batasi lagi nilainya yaitu 0 sampai maksimalnya yaitu 2. Kemudian direturnkan pada speed tersebut, pada value speed. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data type-nya float,
kita isi dengan kita definisikan variabel tersebut bernama sound pitch, kemudian kita isi dengan animator speed dikali rasionya yaitu 1, berarti nilainya tetap pada animator speed. Nah, animator speed ini bergantung pada acceleration, bergantung pada user mengeklik tombol 1 atau 2. Kalau 1 dipercepat, kalau 2 di minus, dikurangi atau percepatannya dikurangi. Kemudian kita isi value pada kita isi audio source pada komponen pitch, kita isi dengan sound pitch. Kita isi sound pitch tadi kan kita mendapatkan nilai dari animator speed, kemudian diisi pada pitch yang ada pada sebentar, ini ditambahkan pada audio source, berarti yang ada pada audio source. Nah, ini pada komponen audio source terdapat pitch ini, nanti akan diupdate. Langsung saja saya demokan. Saya klik play. Nah, pitch yang pertama yaitu 1. Kemudian apabila saya klik tombol 1, maka akan diupdate. Nah, sampai maksimalnya 2, otomatis pergerakannya akan terus dipercepat. Kayak saya klik 2, maka dikurangi terus, nilai pitchnya dikurangi. Saya klik lagi dikurangi 1,05, saya klik lagi 0,85. Animation pace-nya juga akan diupdate, juga berkurang. Kalau saya klik 1 lagi, nah dipercepat 2, saya klik 2 lagi dipercepat, pitch-nya dikurangi menjadi 1,1. Nah, yang demo tadi merupakan hasil pendemoan dari hasil praktek dari subbab yang pertama, yaitu matching audio pitch. Kita menyesuaikan audio pitch dengan animation pace dengan kecepatan pada animasi dari roket prefabs yang bernama animated rocket. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan simulating acoustic environment with reverb zone, yaitu kita akan melakukan simulasi pada environment atau pada lingkungan yang kita buat zona tersebut menjadi menggema. Nah, untuk melakukan project tersebut, yang pertama kita harus menambahkan signal pada hierarki. Kita tambahkan signal pada hierarki, kemudian kita duplikat menjadi 4, kemudian kita tata menjadi, sebentar, saya rubah dulu, saya lihat dari atas. Nah, kita pertama drag dulu signal ke hierarki, kita tambahkan 1 signal, kemudian kita duplikat menjadi 5, mulai dari 0, 1, 2 sampai 4, kemudian kita tata di dalam tunnel atau terowongan menjadi seperti ini, berurutan. Ini untuk menambah kekuatan dari suara yang dihasilkan pada project ini, jadi supaya merata dari ujung sampai ujung, berjumlah 5 signal. Kemudian sebentar, saya kembalikan dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita membuat suatu audio reverb zone, yaitu caranya kita pada hierarki kita klik tambah plus audio, kita pilih audio reverb zone. Nah, di sini saya sudah menambahkan audio reverb zone pada hierarki. Kemudian untuk minimum distance dan maximum distance kita isi dengan 6 dan 18. Jadi 6 ini adalah minimum distance. Kalau kita lihat, kalau kita zoom in, yang terlihat adalah kalau kita berubah ini maksimum distance, nah kita ubah menjadi 30. Nah, otomatis distance dari reverb zone atau zona untuk menggemanya lebih besar. Saya rubah lagi ke 18. Nah, ini maksimum distance, jarak maksimum untuk terkena dari
zona menggema atau reverb sound adalah 18. Untuk minimumnya yaitu 6. Kemudian langsung saja untuk pengaturan yang dibutuhkan adalah menambahkan signal berjumlah 5, kemudian kita atur di dalam tunnel untuk memperkuat suara, kemudian kita menambahkan audio reverb sound untuk membuat efek untuk mensimulasikan reverb sound atau zona yang menggema. Langsung saja saya praktikkan. Nah, kalau saya masuk ke reverb sound, maka untuk maksimum distance-nya 18. Kemudian kalau saya semakin menjauh, nah suaranya akan tambah kecil. Nah, terdengar suaranya tambah kecil. Kemudian saya mendekat lagi. Suaranya akan bertambah besar. Kemudian saya menjauh lagi dari reverb sound. Saya kembali ke awal. Nah, suaranya akan semakin kecil dan semakin mengecil karena minimum distance-nya yaitu 6, untuk maksimum distance-nya adalah 18 dari efek animasi reverb sound yang dihasilkan atau suara menggema pada tunnel. Saya lakukan pause. Nah, tadi merupakan hasil presentasi untuk simulating acoustic environment with reverb sound, untuk melakukan simulasi environment atau lingkungan yang kita buat seolah-olah berada. Kemudian saya akan menjelaskan preventing audio clips from restarting if it's already playing, yaitu maksudnya nanti saya akan buat suatu bahan pada project tersebut akan saya buka projectnya. Nah, nanti pada project ini terdapat sebuah bahan yang di dalam bahan tersebut terdapat suatu teks. Nah, ketika audio clipsnya telah playing atau is playing statusnya, maka pada teks ini akan dituliskan, kalau kita lihat dituliskan sound playing. Kemudian apabila tidak play atau audio clipsnya sudah habis, maka akan dituliskan play sound. Maka button tersebut akan seperti ketika kita akan mulai memainkan sound, maka bisa diklik play sound. Nah, untuk membuat project tersebut, yang pertama kita harus menambahkan game object baru, create empty game object, kemudian kita rename menjadi audio object. Kemudian pada audio object kita tambahkan komponen baru audio source. Nah, ini untuk source dari audio, untuk sumber dari suaranya. Kemudian kita tambahkan engine sound pada audio clip. Jadi audio clip kita tambahkan engine sound untuk source-nya. Kemudian kita buat suatu UI button baru. Caranya itu pada hierarki kita masuk ke UI, kemudian button. Nah, ini akan buat suatu UI button baru di dalam suatu canvas. Kita rename nama dari button tersebut menjadi play sound button. Nah, pada play sound button tersebut, kemudian yang selanjutnya yaitu kita buat suatu C# baru untuk mengendalikan atau untuk menginstruksikan perubahan dari atau behavior dari button ini ketika kita sudah membuat button baru yang bernama play sound button. Kalau kita buka coding source code dari C# tersebut, nah ini source code yang dibuat yaitu yang bernama avoid early sound restart. Kalau kita buka source code tersebut, kita membuat suatu kelas baru yang bernama avoid early sound restart. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya audio source. Kemudian kita beri atribut name tersebut bernama audio source. Nah, audio source ini kalau kita lihat pada inspector view pada play sound button, kita isi audio source-nya dengan audio object. Nah, audio object ini merupakan game object yang sudah kita create tadi, kemudian kita tambahkan audio source pada komponen audio clip yang bernama engine sound. Jadi source untuk audionya otomatis bernama engine sound.
Kemudian yang berikutnya yaitu kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya text, ini berupa teks, atribut name-nya bernama message. Nah, teks ini kalau kita lihat pada inspector view, message itu kita isi dengan teks. Nah, teks ini merupakan teks yang ada pada button tersebut. Jadi teks ini tulisannya yang pertama adalah button, kemudian nanti akan diupdate isi teks tersebut. Nah ini kemudian saya akan menjalut yang diupdate adalah play sound tulisannya, yaitu yang kedua adalah sound playing. Langsung saja saya akan menjelaskan function yang kedua, yaitu kita membuat suatu function baru, data type-nya void, nama function tersebut update. Nah ini akan dijalankan untuk update setiap kali frame. Yang pertama kita membuat suatu data type baru bernama string, yaitu untuk karakter. Variabel name-nya kita beri nama dengan status message, kemudian kita inisialisasi dengan play sound. Jadi ketika pertama kali di start, kemudian kan diupdate untuk setiap satu frame-nya per detik. Nah, kita pertama kali kita isi dengan play sound karena belum mulai audio clips-nya. Kemudian kita lihat conditionalnya. If jika yang di dalam argumennya tersebut audio source is playing, jika audio source-nya sedang playing atau sedang dimainkan, maka status message-nya kita rubah menjadi sound playing. Karena audio source-nya atau klip tersebut sedang berjalan, maka otomatis pesan yang ditampilkan harus sound is playing, sedang dimainkan, sound sedang dimainkan. Kalau tidak sedang dimainkan, maka ditulis pesan yang ditampilkan harus play sound. Jadi user akan mendapat intuitif untuk play sound. Oh, berarti sekarang soundnya adalah tidak sedang dimainkan. Kemudian untuk message-nya dari komponen teks. Nah, message dari komponen teks kalau kita lihat pada inspector view ini, pada komponen teks kita isi dengan ini, yang pertama kan button, kemudian yang selanjutnya kita isi dengan status message. Nah, status message ini ada dua, yaitu play sound atau sound playing. Kalau is not playing atau false, is playing-nya ini false, maka kita isi dengan play sound. Kalau true, maka kita isi dengan sound playing. Kemudian function yang berikutnya yaitu kita membuat suatu function atau suatu method, modifiernya public, data type-nya void. Function tersebut kita isi kita beri nama dengan atau atributnya method name-nya atau function name tersebut bernama play sound if not playing, yaitu maksudnya akan menjalankan audio clips atau songnya ketika tidak sedang berjalan, ketika tidak sedang dimainkan. Nah, di dalam function tersebut terdapat suatu conditional if argumennya, yaitu jika audio source is playing dan false, negasinya atau lawannya ketika false, maka audio source-nya yaitu play, dimainkan. Nah, source code tersebut mengontrol melalui event. Jadi dari source code ini, yang function play sound is not playing ini dikontrol melalui event click. Kalau kita lihat pada play sound button, kita tambahkan event baru on click. Jadi ketika on click dilakukan pada runtime only, pada saat runtime. Nah, on click tersebut diterapkan pada game object play sound button, pada button tersebut. Jadi pada saat button tersebut on click, maka akan menjalankan function akan menjalankan script avoid early sound restart untuk function ini kan dot, untuk function yang play sound is not play. Jadi kita ketika diklik, maka akan dicek if jika audio source is playing dan value-nya yang di-returnkan adalah false, maka audio source-nya akan dilakukan play, akan di play. Langsung saja saya akan mempraktekkan. Saya play.
Yang pertama yaitu play sound, karena is not playing. Kemudian saya klik, nah maka berubah menjadi sound playing. Saya klik ketika soundnya sedang berjalan, nah maka tulisan ketika berjalan sound playing. Ketika berjalan sound playing, kemudian ketika berhenti maka diubah menjadi play sound. Perubahan teks tersebut diatur melalui message.text, diisi dengan status message-nya. Ketika if audio source-nya playing, berarti dia diisi sound playing. Ketika is not playing, berarti kalau ketika is playing-nya false, ketika dia tidak playing, maka dia kembali ke default-nya atau setting defaultnya yaitu play sound, kembali ke defaultnya. Nah kalau masuk ke runtime, kalau saya klik, nah sound playing, dan suaranya akan audio klipnya berjalan. Ketika audio klipnya habis, maka kembali ke play sound. Sekian penjelasan dari modul 11 komputasi multimedia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.